Saya murid di SMA Budi Utomo, dan beliau guru. Kemudian saya lulus tahun 53. Saya daftar ke Fakultas Sastra jurusan Bahasa Inggris. Ya, di sana ketemu lagi karena dia mau menyelesaikan S2-nya di jurusan Sastra Indonesia. Ini orang kok pakaiannya waktu itu kan tahun 50-an ya. Masih pakai celana kombor gitu ya nggak? Orang dari pedalaman gitu. Dari pedalaman, jadi kesannya desa gitu. Desa. Terus apa lagi? Ya udah itu aja. Tapi cara mengajarnya sangat mengesankan gitu. Sangat mengesankan. Nah, karena guru-guru lain itu datang mengajar tuh sambil lihat ke langit-langit gitu. Jadi guru sejarah yang lain ya. Gitu. Kalau ini kan terus dia selalu aktif nanya. Jadi mau nggak mau kita harus belajar pelajaran yang minggu sebelumnya harus kita tahu. Ya, waktu zaman perjuangan itu dia karena orang tuanya ada di Jakarta. Waktu itu dia bekerja paruh waktu di sini di museum bagian perpustakaan. Nah itu di sebelah museum kan ada markas orang Jepang waktu itu ya. Itu buku-buku museum itu banyak yang dihancurkan oleh orang Jepang. Terus oleh pihak museum diputuskan untuk menyelamatkan buku-buku museum itu ke Jogja. Dan Pak Kun yang disuruh mengawal. Sampai di Jogja nggak bisa balik ke Jakarta karena perhubungan terus putus. Ya udah dia kecenderungan di sana. Terus jadi jauh dari orang tuanya, dia kesempatan belajar nari, terus ngelukis gitu di Tejokusuman ya belajarnya. Iya, baru masuk Gajah Mada. Jurusannya apa ya? Sastra Indonesia. Itu waktu masuk itu jadi kor mahasiswa, CM ya, ditempatkan di Mojokerto ya, Mojokerto nggak tahu deh. Tapi kamu kan nggak bisa mau perang apa? Enggak, kita yang disuruh ngajar bahasa Inggris sama kepada itu kan serdadu-serdadu zaman dulu tuh ya, masih muda-muda sekali, mereka paling anak SMP gitu. Terus diajarin bahasa Inggris, dia ngajarin bahasa Inggris, padahal bahasa Inggrisnya sendiri juga barangkali cuma gitu. Ya, dia sebetulnya sebagai mahasiswa. Tapi karena dia mereka nggak bisa perang kan, mereka cuma ikut-ikutan aja. Jadi disuruh ngajar serdadu-serdadu yang masih kecil-kecil itu. Enggak, terus sesudah agak reda perangnya, terus ada pengumuman bahwa mahasiswa UGM yang mau kembali ke bangku kuliah bisa segera mendaftar. Terus dia pulang ke Jogja, mendaftar kembali gitu. Ketika dia lagi di Jogja itu, brigadir berapa, sudah 9 ya, itu diserang dan banyak yang meninggal karena anak-anak itu banyak yang paham kiri. Iya, kalau dia nggak balik ke Jogja waktu itu kena juga. Ada kesempatan untuk kembali waktu itu tahun 50-an. Kebetulan dia dapat berita juga bahwa bapaknya meninggal di sini. Bapaknya meninggal karena sakit apa nggak tahu, TBC atau apa nggak tahu.
Terus tapi udah nggak bisa ketemu lagi, sudah beberapa hari sudah terlambat. Dia sebetulnya waktu itu mengambil ilmu bangsa-bangsa, ikut penelitian Profesor Health ke Sumbawa. Terus Pak Priyono yang jadi dekan waktu itu, saya mau mendirikan jurusan antropologi di sini. Terus kamu pergi belajar antropologi aja ke Amerika, gitu. Pergilah beliau ke Amerika. Pergi berangkat tahun 54. Terus selama setahun, waktu sudah setahun, guru besarnya yang di Amerika bilang, kok sayang kalau kamu nggak selesaiin sekalian MA di sini, setahun lagi deh kamu di sini. Terus fakultas mengizinkan untuk ditunda satu tahun. Dan waktu itu sudah tunangan? Sudah ya, sudah. Terus waktu itu kirim-kirim surat juga sama Pak Kun? Iya. Masih ada surat-suratnya? Oh enggak. Enggak ada. Kalau ada tuh menarik, kisah-kisah cerita apa gitu kan? Enggak. Oh, karena saya berangkat sendirian, orang tua saya waktu itu kan masih agak takut-takut ya. Saya mau dititipin ke siapa gitu, kalau nggak ada teman yang bisa dititipin. Terus itu kamu pergi liwat ke negeri Belanda aja dulu. Di negeri Belanda orang tua saya minta tolong teman sejawatnya, dokter Dehas, dokter anak-anak yang dulu pernah jadi guru besar penyakit anak-anak di Jakarta. Beliau yang nyebut saya, dan ada keluarga Indonesia yang juga ikut menjemput saya, keluarga Kusubiono. Saya nginep di rumahnya Kusubiono itu selama 3 hari barangkali, terus terbang ke New Haven, ke New York. Jadi omnya, jadi adik bapaknya yang waktu itu tinggal di Malang, yang membawa keris itu. Dan waktu akad nikah itu kerisnya lah yang, jadi saya menikah dengan keris betulnya. Ya kebetulan saya punya ijazah ngetik dari Scoopers. Saya selesai SMA, kemudian sama Pia Alisyabana, yuk kita les ngetik yuk. Siapa tahu kita nanti kalau kerja jadi sekretaris. Ayo, jadi berapa 2-3 kali seminggu sore les ngetik. Memang banyak manfaatnya buat saya. Persiapan untuk kuliahnya awalnya, karena dia belum pede kalau ngajar. Jadi semua hasil yang dikuliahkan itu dia tulis dulu, terus saya suruh ngetik. Nah kemudian pokoknya semua tulisan disuruh ketik. Oh, okay. Awalnya pakai mesin tik Remington yang Royal yang krek gitu loh. Terus pakai itu juga yang pakai stensilan. Pokoknya semuanya sudah dicoba. Ya, waktu itu sih belum, selama dia aktif di jurusan, sama sekali nggak ada kesempatan untuk menulis. Untuk melukis? Melukis, ya. Sesudah pensiun. Sesudah pensiun? Memang dia bikin rencana nanti kalau pensiun,
kan sudah nggak ada kegiatan, nggak ada pemasukan lagi. Ya udah jadi ngelukis aja. 70-an ya, apa? Kapan ya saya lupa, umur 70 tuh. Ya pokoknya sesudah pensiun tuh langsung dia mulai ngelukis. Dia ngeliat gambar yang menarik di majalah atau gitu, dia seperti itu apa? Ada lukisan Jepang itu barangkali atau anak kecil yang dia anggap lucu, dia buat latihan aja. Tadinya enggak sih, enggak. Anaknya dia tuh yang biasanya kalau dia lihat fotonya terus dia gambar. Ya itu yang dia dibiayai oleh Pak Yaakob Utama itu, jalan-jalan sampai ke Lombok untuk cari ide. Saya nggak tahu, mungkin karena banyak bukunya diterbitkan di Gramedia ya, dan dia juga menulis artikel-artikel di koran waktu itu. Pagi-pagi sudah ada Pak Adi Subrata datang untuk ambil tulisannya, terus dicetak. Nah, terus buku-bukunya yang juga sering sudah mulai banyak diterbitkan sana. Rupanya mungkin sebagai hadiah, nggak tahu Pak. Pantai Utara dari Semarang ke itu pabrik rokok tuh di mana ya? Kudus. Kudus. Lihat Masjid Kudus juga, terus sampai ke Surabaya, nyebrang ke Bali, ke Lombok juga. Ibu ikut? Ikut. Wih, menyenangkan sekali. Ke Jogja juga dulunya. Ke Jogja juga. Bapak saya itu kesannya disiplinnya tinggi, menurut saya ya, dan galak sih. Apa yang beliau mau ya mungkin pasti ada bagusnya sebagai orang tua, dia pasti minta, dia pasti mau anaknya jadi orang yang benar kan. Sementara saya kan males, saya main aja pikirannya zaman dulu. Jadi dan saya seneng main, teman saya banyak, saya senengnya pergi. Dan semua orang tua kan nggak seneng ya kalau anaknya main melulu kan, pengennya kan belajar. Sementara Tuhan saya tuh main. Oh, oke. Jadi ya itu bapak tuh galak. Kalau ini nggak boleh, saya itu nggak boleh gitu. Tapi sekarang saya menyadari bahwa itu ternyata untuk kebaikan saya sendiri. Kalau waktu itu saya sudah dewasa, mungkin saya akan nurut kali ya. Amat sangat membanggakan tentunya. Which is saya juga menyesal sekarang kenapa saya tidak tertarik sama antropologi ya. Mungkin pemberontakan anak kali ya. Sekarang sih kalau saya pikir-pikir padahal menarik juga ya sebenarnya antropologi. Saya sementara kan ada di situ juga, jadi saya juga belajar sosiologi. Kelasnya ngambil gitu kan, mau nggak mau karena itu wajib fakultas. Jadi ada waktu itu Harsha Bachtiar ya kalau nggak salah kan, Introduction to Sociology. Tapi saya sekarang tinggal nyesel doang gitu. Saya di Paris itu tahun 78 sampai tahun 80. Saya akhirnya lulus sastra Perancis tahun 81. Jadi saya cuti 6 semester. Cuti 6 semester. Lama banget. Dan waktu saya lulus, bapak saya seneng banget dong, akhirnya jadi sarjana juga nih anak yang bandel ini. Iyalah, karena bapak itu selalu, seingat saya kan bapak sama ibu itu sering sekali traveling. Bapak dalam rangka sebagai guru terbang. Jadi sering sekali, dan seingat saya zaman dulu bapak setiap kali nulis buku itu referensinya kan perpustakaannya beliau tuh either ke Belanda atau ke Singapura. Jadi bapak tuh sering kayak 6 bulan gitu di Singapura gitu. Dan dia selalu minta kita untuk nyusul pada saat liburan. Kita kalau nyusul ke Singapura dulu sebelnya duitin mereka pas-pasan kan, jadi kita selalu di hostel gitu. Hostel tua gitulah. Ya tapi itu bapak selalu memang minta kita datang. Dan buat kita itu suatu ya kesempatan liburan,
traveling gitu kan. Paling kita libur kan seminggu gitu, kita pergi gitu. Bapak menyempatkan waktu untuk ngajak kita. Ya kalau kita pergi gitu bareng kan berarti di Singapura kita jalan-jalan. Karena ayah ibu saya kan dia karena bapak dosen terbang. Itu kita udah sadar banget gitu. Jadi dia nggak di Jakarta. Ibu kalau pergi sama bapak kan bisa setahun, 2 tahun gitu. Ada banget yang bikin saya malu banget. Nah itu teman-teman saya bangsa ya. Karena ayah saya kan dosennya mereka ya kayak Badil gitu-gitu kan dari Antrop UI juga. Saya juga kenal dengan mereka dan mereka kenal sama saya karena saya anaknya Kuncharaningrat kan. Karena rumah kita juga deket di situ, mereka sering sekali ya makan siang atau ya itu saya bilang mereka mau cukur rambut hari ini bisa nggak di situ minjem rumah saya untuk mereka cukur rambut gitu. Jadi rumah saya kayak tongkrongan gitu. Nah bapak kalau teman-teman saya datang dia kepengen ikut nimbrung kayaknya, cuman kan dia orangnya kaku kan. Dan suatu waktu pas cowok-cowok itu ada datang rame-rame mereka, bapak sini masuk. Terus mereka ngobrol di sini aja deh di kebun. Bapak tuh selonjoran di rumput, ingat nggak ibu itu? Dan itu diketawain kan. Habis itu kan jadi bahan saya dibully lah sama teman-teman jadinya gara-gara itu. Tapi ya itu caranya bapak mungkin untuk being friendly with my friends dan muridnya dia juga, itu mereka muridnya dia kan. Terus banyak juga kayak si siapa Iwan Sastro Wardoyo tuh ibunya bapaknya Dian Sastro. Itu dulu tuh seneng sekali sama bapak. Jadi diskusi dia sering ke rumah bukan nyari saya, nyari bapak. Iya karena dia kayak misalnya kita ke Belanda, dia kan Leiden kan, mahasiswanya dia kan semua dikirim ke Leiden kan, untuk dia selalu mengunjungi bawa makanan atau janjian sama murid-muridnya untuk ketemu setiap kali dia ke Belanda. Dan mereka kan mahasiswa pasti kan uangnya juga terbatas. Mereka ya patungan gitu untuk ngumpul sama bapak gitu. Bapak juga kan nggak punya uang. Ya jadi mereka ngobrol deket gitu sama bapak, sama murid-muridnya. Ya kira-kira begitulah. Membanggakan sih kalau saya bilang. Dan kenapa saya bikin ini 100 tahun Kuncharaningrat itu idenya kan dari saya. Karena saya pikir mungkin waktu beliau masih ada, saya merasa kok saya nggak bikin apa-apa buat bapak. Even when he was sick, saya tidak berusaha untuk pengen tahu apa sih bapak sakitnya, cari tahu. Mungkin juga zaman itu kan sosial media belum seperti sekarang ya. Kita nggak bisa Google penyakit apa. Kalau sekarang kan gitu apa-apa kan Google gitu. At that time mungkin belum ada, belum secanggih itu. Jadi saya merasa by doing this gitu, karena saya merasa he is worth more than what he looks like gitu kan. Jadi ya karena saya bangga sama ayah saya bikin ini juga untuk this is at least what I can do gitu. 100 tahun ayah saya bikin pameran karena itu kan pameran dari karya-karya beliau. Orang tahu bahwa dia pelukis, orang tahu bahwa dia penulis, tapi kan karya-karya itu belum pernah untuk publik, belum pernah dipamerkan ke publik. Dan banyak orang yang nggak tahu. Jadi saya berharap bahwa dengan saya melakukan ini, banyak orang jadi lebih tahu mengenai sosok Kuncharaningrat. Terus seperti apa talentanya. Terus kenapa saya juga akan menghadirkan pada hari ulang tahunnya dia 15 Juni itu saya akan nanggap wayang orang. Karena beliau dulu kan penari wayang orang, which is my mom nggak terlalu suka juga, ibu juga nggak suka kan dia nari. Karena itu dia nggak terlalu antusias. Kalau saya bangga sih dia nari. Dan itu at least what I can do gitu for him, karena saya merasa waktu beliau masih ada kok I didn't do much gitu.
Kesan saya kepada Profesor Dr. Kuncharaningrat, beliau itu orang yang sangat tangguh dalam membangun antropologi Indonesia. Saya bertemu beliau di kuliah ketika saya sudah menduduki tahun ketiga, karena sebelumnya ketika saya masuk beliau masih menulis disertasinya, kemudian juga menulis buku di luar negeri. Nah, saya melihat beliau sebagai orang yang sangat berwibawa, dan sebetulnya beliau itu baik juga, suka tertawa, tetapi karena berwibawa kami takut tertawa lepas gitu. Dan kadang-kadang beliau juga tidak bisa menutup kegeliannya, tapi ditutup dengan buku dengan bahan kuliah. Tapi beliau itu sangat memperhatikan mahasiswa. Dan kalau mahasiswa, pengalaman saya sendiri, kami mahasiswa diarahkan ke bidang-bidang yang beliau merasa cocok pada pribadi masing-masing. Seperti saya diminta untuk mempelajari antropologi kesehatan dan kesehatan jiwa. Teman saya Bu Yasmin, sekarang profesor juga, kependudukan, ada juga yang ke folklore, ada juga yang ke antropologi perkotaan, antropologi perdesaan dan sebagainya. Jadi beliau juga memanggil beliau mengajar di mana-mana, dan beliau mencari tokoh-tokoh anak muda yang mahasiswa yang pandai untuk belajar di UI, kemudian juga di luar negeri. Jadi beliau betul-betul membangun antropologi, bukan hanya ilmunya, karena pertama yang menulis buku antropologi, banyak buku antropologi dari pengantar antropologi untuk mahasiswa itu adalah Pak Kun. Jadi buku-buku berbahasa Indonesia dari Pak Kuncharaningrat, karena sebelumnya itu dalam bahasa Belanda atau bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi spesialisasi antropologi berkembang dari inisiatif Pak Kun, tentu kemudian dikembangkan oleh para dosen yang junior lainnya gitu. Beliau mengajarkan cinta tanah air dan juga menghargai multikulturalisme Indonesia gitu, dan juga integrasi nasional. Kita tidak bisa melupakan peran beliau dalam membangun wawasan tentang integrasi nasional, dan yang sangat kita perlu pada hari ini. Pak Kun memang dari keluarga keraton ya, jadi beliau dari kecil sudah belajar budaya Jawa, pandai menari, walaupun beliau laki-laki tapi pandai menari, dan juga melukis. Beliau mempunyai kekuatan dalam melukis, bahkan kalau dalam kuliah pun beliau melukis sendiri gitu. Misalnya biksu di Thailand, bagaimana di papan tulis itu digambar. Saya terpesona mengenai itu. Kalau saya tidak bisa melukis, tapi saya memotret. Jadi saya mengikuti jejak Pak Kun. Foto-foto saya untuk kuliah itu saya ambil dari potret saya yang saya buat sendiri. Nah, jiwa seni tentu beliau tahu banyak tentang kesusastraan juga ya, dan juga beliau punya nilai kebangsaan karena ayah saya waktu memimpin delegasi KMB menerima penyerahan kedaulatan di KMB pada tahun 1949, beliau melukis itu, dan ayah saya di samping Ratu Yuliana dan diberikan kepada saya. Ini sangat berharga. Jadi Pak Profesor Dr. Kuncharaningrat adalah sepupu dari ayah saya, karena dua-duanya adalah cucu dari Raden Mas Adipati Brotodiningrat, yaitu Bupati Madiun, yang karena keberpihakan kepada petani, beliau berkonflik dengan residen donor pada waktu itu, sehingga bupati ini dibuang ke Padang.
Tapi kesan saya mengenai Pak Kun adalah beliau adalah seperti orang yang sangat sederhana, sama sekali tidak memperlihatkan bahwa beliau adalah seorang profesor besar, profesor, doktor, dan juga beliau adalah sebetulnya Kanjeng Pangeran Haryo, mendapat mendapat titel atau diangkat sebagai Kanjeng Pangeran Haryo oleh Paku Alam, karena beliau adalah cicit dari Paku Alam ke-6. Saya Aji dari antropologi, saya masuk tahun 87, tepat saat Pak Kuncharaningrat pensiun. Jadi waktu saya masuk, beliau mengadakan acara untuk perpisahannya ya, pidato terakhirnya sebagai guru besar antropologi di Universitas Indonesia. Jadi saya adalah generasi pertama antropologi di UI yang tidak lagi menikmati diajar langsung oleh Pak Kuncharaningrat, tapi oleh murid-murid beliau. Tapi selama ini kami tetap menggunakan beberapa karya Pak Kuncharaningrat sebagai basis untuk pengajaran tempat kami. Dan Pak Kuncharaningrat itu untuk kami, untuk saya dan angkatan-angkatan di bawah itu sudah menjadi mitos sendiri ya. Jadi beliau adalah pahlawan kami di antropologi. Tidak secara langsung kami bergaul dengan beliau, tapi melalui pemikiran-pemikirannya, melalui cerita-cerita dari para senior. Dan secara langsung saya berkesempatan bertemu dengan Pak Kun dan Bu Stin, tapi juga tidak dalam konteks obrolan yang akrab ya, karena jarak yang cukup jauh, tapi mengesankan beliau memang sebagai sosok yang sangat sederhana dalam penampilan, dalam berkata-kata, tidak menonjolkan diri ya. Walaupun kita tahu dia bukan cuma kakeknya, dia pendiri antropologi di Indonesia ya. Tapi tiap kali diskusi, tiap kali di sela-sela acara tetap tampil dengan kesederhanaan ketika memberikan jawaban-jawaban dan sangat ramah ya, baik Pak Kunchara maupun Bu Stin.